Pemirsa, Jalan Kalimalang Bekasi yang biasa digunakan sebagai jalur mudik menuju Jawa Barat dan Jawa Tengah sore ini ramai lancar. Petugas gabungan berjaga dan memeriksa kendaraan yang melintas. Petugas gabungan Polri dan Dinas Perhubungan memeriksa kendaraan yang melintas di Jalan Kalimalang Bekasi, Jawa Barat untuk mencegah warga yang mudik. Penerapan PSBB di Bekasi juga diperpanjang hingga 12 Mei mendatang, sehingga kendaraan yang mengangkut penumpang lebih dari kapasitas yang diperbolehkan dihentikan petugas. Jalan Kalimalang merupakan jalur mudik favorit bagi para pengendara roda 2 yang ingin menuju Jawa. Jalan ini juga kerap dijadikan alternatif bagi pengendara mobil yang tidak ingin melewati jalur tol. Dan untuk melihat suasana penerapan aturan larangan mudik di masa pandemi Corona, sudah bergabung bersama kami Armalina yang berada di Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Armalina, apakah sampai saat ini masih banyak pemudik yang melewati jalur Kalimalang ini? Ya, Anissa dan juga April, dari sore hingga saat ini kami masih belum melihat ada pemudik yang memang masih nekat untuk mudik tahun ini yang melewati di Jalan Kalimalang, di mana sejak sore tadi memang ada petugas berjaga, meskipun saat ini sedang tidak ada petugas yang berjaga, namun tadi sore ada petugas dari gabungan Polri dan juga Dinas Perhubungan yang melakukan pengecekan jika ada kendaraan yang berindikasi akan melakukan perjalanan mudik melewati Jalan Kalimalang ini. Di mana Jalan Kalimalang ini merupakan salah satu jalur alternatif yang biasa digunakan oleh para pemudik yang akan berangkat menuju ke Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Namun dari pantauan kami memang untuk kondisi arus lalu lintas di Jalan Kalimalang ini masih terpantau ramai lancar, dan tadi sejumlah kendaraan yang diberhentikan oleh petugas yang berjaga juga belum ditemui ada pemudik yang akan berangkat melewati Jalan Kalimalang ini, di mana sejumlah kendaraan yang diberhentikan tadi merupakan masyarakat yang masih melanggar aturan PSBB, diantaranya masih berboncengan saat mengendarai motor, lalu juga membawa penumpang di dalam mobil yang isinya melebihi dari 50%. Di mana memang untuk aturan pelarangan mudik tahun ini berlaku sejak tanggal 24 April lalu hingga 7 hari setelah Lebaran nanti. Dan dari petugas polisi dan juga Dinas Perhubungan juga masih terus melakukan penjagaan di titik-titik lokasi yang biasanya digunakan sebagai jalur untuk arus mudik. Anissa dan juga April. Malina melaporkan langsung dari Kalimalang, Bekasi. Ya, pemirsa, selain di Kalimalang, ada beberapa titik pemeriksaan penerapan aturan larangan mudik, diantaranya adalah Tol Bitung dan Tol Cikarang. Dan untuk mengetahui kondisi terkini sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di Tol Bitung dan Bayu Pradana di Tol Cikarang. Kita ke Mahathir Muhammad terlebih dahulu. Baik. Kita ke rekan Mahathir terlebih dahulu. Mahathir, bagaimana suasana lalu lintas di sana? Masih adakah pemudik yang melintas? Ya, Anissa dan April, kondisi saat ini di Tol Bitung tepatnya di kilometer 25 memang didapati dari pagi hari tadi pada pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore masih didapati beberapa pemudik yang nekat menuju ke arah Merak, khususnya ini menuju Pelabuhan Merak, di mana memang menurut pantauan atau catatan dari pos penyekatan yang berada di Tol Bitung kilometer 25 ini, tercatat sudah ada 70 kendaraan pribadi yang sudah diarahkan menuju ke pintu keluar Tol Bitung atau ke jalan arteri, dan sebanyak 14 kendaraan besar. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda, Anissa dan April. Anissa dan April, saat ini kondisi malam hari di Tol Bitung tepatnya di kilometer 25 hingga 27, pantauan kami saat ini kondisinya jauh lebih lenggang dibanding pada sore hari tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pada malam hari ini masih lebih didominasi menurut pantauan kami oleh kendaraan-kendaraan besar seperti truk atau bis
juga yang mengangkut logistik pada malam hari ini. Dan untuk kendaraan nantinya yang seperti kendaraan bis yang lebih kecil atau sebutannya ELF, ini langsung diarahkan untuk ke jalur ketiga dan jalur keempat. Dan kendaraan kecil-kecil lainnya seperti mobil pribadi dan mobil logistik atau truk logistik ini bisa menggunakan jalur 1 dan jalur 2. Jadi himbauan dari pihak kepolisian nantinya bagi pengendara yang akan menuju arah Merak nantinya bisa mempersiapkan untuk bisa memelankan kendaraannya atau memacu kendaraannya jauh lebih pelan dari kilometer 20 dikarenakan di kilometer 25 akan ada pemeriksaan di pos penyekatan ini. Dan menurut pantauan kami dari sore tadi, memang kami melihat lebih mendominasi mobil pribadi dengan kode plat nomor A, yang diartikan berarti memang ini adalah warga yang berada di sekitaran Kabupaten Banten ini memang dari arah kantor menuju pulang ke rumah mereka. Ini juga menurut pantauan dari pihak kepolisian bahwa mereka pun memang masih memakai baju dinas seperti dinas kantoran. Dan kami juga melihat tadi dalam kendaraannya sendiri saat dilakukan pemberitaan atau penyekatan, para pengendara sudah menaati atau sudah melakukan taat PSBB, yaitu menggunakan masker saat berkendara dan juga tidak melebihi kapasitas 50% dan juga tidak membolehkan kendaraan atau penumpang yang ada di sampingnya berduduk di sebelahnya atau harus berduduk di belakangnya. Jadi menurut pantauan kami ini banyak sekali pengendara-pengendara pada sore hari tadi hingga malam hari ini di Tol Bitung di kilometer 25 sudah menaati peraturan PSBB. Namun kalau dibandingkan di data hari kemarin, di hari Selasa pada tanggal 28 April 2020, memang kalau kami persentasekan, ini sebanyak kurang lebih 20 hingga 30% pemudik yang masih membandel untuk pulang atau mengarah ke Pelabuhan Merak atau mengarah ke Cikupa, Balaraja, Merak, ini memang mulai berkurang dari 20% hingga 30%. Dikarenakan pada tanggal 28 kemarin, ini sebanyak kurang lebih 100 kendaraan yang melakukan pelanggaran dan akhirnya diminta untuk memutar balik arah atau harus keluar di kilometer 26 menuju arah Curug dan Bitung. Dan nantinya bagi pengendara juga ya pada malam hari ini akan masih berlalu lintas menuju arah Merak, Cikupa dan juga Balaraja. Pada malam hari ini pihak kepolisian juga masih akan terus melakukan penyekatan atau pemberhentian di pos khususnya di kilometer 25. Kembali ke Anissa dan April. Terima kasih Mahathir. Dari Tol Bitung kita beralih ke Tol Cikarang. Pemirsa sudah ada Bayu Pradana di sana. Ya Bayu, seperti apa situasi terkini di sana Bayu? Ya, Anissa, April, seperti di Tol Bitung dan juga di Kalimalang sebelumnya, di mana di Tol Cikarang ini juga masih dilakukan penjagaan yang cukup ketat. Saya akan mengajak juru kamera Eri Nugraha untuk menunjukkan kepada Anda pemirsa seperti apa suasana penjagaan di Tol Cikarang. Seperti inilah penjagaan yang dilakukan oleh sedikitnya ada puluhan petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya yang dikerahkan untuk menjaga dan juga menertibkan di Tol Cikarang, tepatnya di Tol Cikarang Barat ini. Serta April, Anissa dan juga pemirsa, ini juga dibantu oleh sejumlah petugas Dishub yang juga terus memperketat sejak pagi tadi hingga pada sore hari ini untuk memeriksa kendaraan yang lewat. Di antaranya kendaraan yang lewat bukan hanya mobil pribadi saja yang diperiksa, tapi juga termasuk van, lalu ada bus dan juga kendaraan truk yang memang harus menunjukkan surat tugas mereka. Serta untuk truk sendiri juga harus diminta untuk menunjukkan apa muatan mereka ini untuk menghindari adanya truk yang secara ilegal ini membawa penumpang serta bahkan membawa mobil pribadi penumpang untuk melakukan mudik. Sementara itu juga pemirsa dan juga April dan juga Anissa, untuk mereka yang masih tertangkap untuk melakukan mudik serta ketika larangan ini sudah berlaku, ini adalah jalur yang di belakang saya akan menunjukkan sekali lagi pada Anda pemirsa, jalur yang ditujukan bagi mereka pelanggar untuk nantinya dikerahkan untuk putar arah atau putar balik. Ini melalui Tol Cikarang Barat 3. Nantinya apabila mereka sudah melewati Tol Cikarang 3, Cikarang Barat 3 ini nantinya mereka bisa melewati Tol Cikarang Barat 4 dan juga jalur arteri Kalimalang nantinya untuk kembali ke Jakarta. Sementara itu juga pada hari ini tercatat dari data yang kami dapatkan, terdapat sekitar sedikitnya 200 pelanggaran yang tertangkap pada hari ini. Sementara dari angka ini kalau kita bandingkan sejak kemarin, ini artinya sudah ada penurunan sekitar 100 pelanggaran penurunannya. Namun kendati demikian, penjagaan ini tetap diperketat di titik Cikarang ini. Tentunya kami himbau kepada Anda pemirsa untuk tetap menjaga kesehatan Anda bersama keluarga Anda, serta menghindari untuk beraktivitas di luar rumah tanpa kebutuhan yang mendesak. April dan Anissa.
Baik, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Tol Cikarang Barat. Sebelumnya ada Mahathir Mohamad yang melaporkan langsung dari Tol Bitung, Tangerang. Puluhan kepala desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menolak distribusi bantuan sosial untuk warga. Para kades itu menilai tumpang tindih data penerima bansos justru akan menimbulkan polemik di masyarakat. Puluhan kepala desa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menolak distribusi bantuan sosial dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Para kades ini menilai adanya tumpang tindih data penerima bansos sehingga perlu diverifikasi kembali. Bila bantuan tetap disalurkan, para kades khawatir akan menimbulkan polemik di masyarakat. Kepala desa Sekabupaten Sukabumi dengan ini menyatakan menolak bantuan sosial dari gubernur dikarenakan tidak tepat sasaran dan tepat waktu. Allahu Akbar. Sebelumnya penolakan bantuan sosial juga disuarakan Kepala Desa Jalan Cagak, Subang, Jawa Barat. Kepala desa ini melampiaskan kekesalannya dengan membuat sebuah video yang viral di media sosial. Menurutnya, bantuan sosial justru membuat kisruh di antara warga akibat kebijakan yang tumpang tindih. Dengan statement Bapak bahwa warga kami akan mendapat bantuan, ini semua ricuh. Dan yang paling garda terdepan adalah kami sebagai kepala desa. Bukan saya saja sebagai kepala desa Jalan Cagak, tapi saya yakin seluruh Kabupaten Subang, termasuk Bapak Bupati Kabupaten Subang pun kebingungan dalam hal kebijakan ini.
Usai videonya viral, Kades Jalan Cagak menyampaikan permohonan maaf dan meminta pemerintah daerah serta pusat mengkaji ulang data penerima bansos agar tepat sasaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tengah pandemi corona, banyak warga berharap bantuan sosial dari pemerintah. Namun pembagian bantuan masih banyak yang bermasalah dan kadang tidak menyentuh warga sesuai sasaran. Menurunnya pendapatan karena pandemi corona membuat banyak warga berharap banyak bantuan sosial dari pemerintah. Namun banyak penyaluran bantuan sosial justru berujung jadi masalah. Bupati Bolaang Mongondo Timur, Sehan Salim Lanjar mengamuk lantaran warganya susah makan di masa pandemi corona akibat belum dapat bantuan dari pemerintah. Videonya viral di media sosial. Sehan mengaku kesal dengan mekanisme bantuan langsung tunai melalui transfer bank karena mempersulit pembagian kepada rakyat terdampak corona. Yang dapat BLT tidak boleh dapat sembako. Nah, BLT-nya kapan? Sembakonya udah di depan, saya nggak boleh kasih. Yang BLT ini lapar, dia yang paling miskin sekarang. Uangnya nggak tahu mau kucur kapan. Sementara di Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, banyak warga yang tidak dapat bantuan, padahal Ketua RT sudah menyetor daftar nama ke kelurahan. Dari ratusan nama yang diajukan, bantuan yang turun hanya 20 saja, karena pemerintah daerah memilih menggunakan daftar nama yang sudah diverifikasi Dinas Sosial berbeda dari yang disetor Ketua RT. Akibatnya warga protes keras kepada Ketua RT yang dianggap korupsi. Warga saya setelah saya data dan masuk kepada kriteria yang dianjurkan oleh pemerintah, ada 137 kakak. Ternyata pengajuan tersebut tidak disetujui oleh pemerintah setempat. Dan kami, para ketua rukun tetangga, hanya mendapatkan kuota 20 kepala keluarga di dalam satu RT. Tahukah Bapak Pemerintah, tahukah Pak Presiden, Pak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati, bahwa pada saat ini kami sedang menghadapi cacian, makian, fitnah, tuduhan bahwa kami dikatakan korupsi, dikatakan makan anggaran bantuan. Sementara kisah pilu terjadi di Muara Enim, Sumatera Selatan. 2 bocah yatim piatu tak tersentuh bantuan dan ditemukan kelaparan. Tidak ada saudara atau tetangga yang merawat sepeninggal kedua orang tua mereka. Kondisi keduanya baru diketahui ketika anggota TNI Polri yang sedang bakti sosial mengunjungi rumah mereka. Kedua bocah itu lalu dirawat intensif di rumah sakit dan mendapat bantuan dari Presiden Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani mengaku ada yang memanfaatkan dirinya terkait heboh botol cairan pembersih tangan dengan stiker foto dirinya. Sri Mulyani menegaskan kejadian ini murni kesalahan dan tidak ada maksud memanfaatkan momentum untuk kepentingan pribadi. Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Mulyani meminta maaf kepada warga dan pengguna media sosial terkait heboh unggahan botol cairan pembersih tangan yang merupakan bantuan Kementerian Sosial ditempeli stiker wajahnya. Sri Mulyani mengaku ada kekeliruan saat proses penempelan stiker berwajah dirinya di botol hand sanitizer. Menurutnya, bantuan dari Kemensos hanya sekitar 1.000 botol, sedangkan pengadaan dari Pemkab Klaten mencapai puluhan ribu botol. Dirinya menegaskan tidak ada niatan untuk memanfaatkan momentum pandemi COVID-19 untuk kepentingan pribadi. Sri Mulyani mengaku dirinya dimanfaatkan seseorang namun menolak menyampaikan identitas yang bersangkutan. Ada kekeliruan penempelan hand sanitizer. Jadi murni ini kesalahan. Tidak ada niatan kesengajaan untuk memanfaatkan momen-momen ini. Dan ini benar-benar
dimanfaatkan seseorang, dan saya sudah tahu persis siapa yang melakukan ini semuanya. Sebelumnya, unggahan botol hand sanitizer berstiker Bupati Klaten ini viral di media sosial dan dikomentari warganet karena ketika stiker wajah Sri Mulyani dilepas, ternyata botol cairan pembersih tangan tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Sosial. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Pemirsa, Arab Saudi mulai melonggarkan aturan lockdown termasuk akan dibukanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ya, sementara kepastian pelaksanaan haji tahun ini akan diputuskan pemerintah Saudi pada 12 Mei mendatang. Komplek Masjidil Haram akan kembali dibuka bagi para jamaah setelah ditutup karena pandemi corona. Sebelumnya Masjidil Haram ditutup dan ibadah tarawih hanya diizinkan bagi kalangan terbatas. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi nantinya akan dibuka untuk sholat, tawaf, dan sa'i. Insyaallah ayyam tankashif al-ghummah an hadhihi al-ummah wa na'ud ila al-haramain lit-tawaf wal-sa'i wal-salat fi ar-rawdah asy-syarifah. Wassalamu ala Mustafa alaihi salatu wassalam. Selain itu, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud juga mengeluarkan dekret untuk membuka kembali kegiatan ekonomi termasuk mencabut larangan bepergian di seluruh wilayah Arab Saudi kecuali Mekah pada jam 9 hingga 5 sore. Dibukanya 2 masjid suci dan kegiatan perekonomian di Arab Saudi menjadi angin segar untuk pelaksanaan ibadah haji berjalan normal. Pemerintah Arab akan memutuskan pelaksanaan haji tahun ini pada 12 Mei mendatang yang diawali dengan survei kesiapan haji di negara-negara lain. Pemirsa, selengkapnya terkait pelaksanaan ibadah haji di tahun 2020 sudah bergabung bersama kami staf ahli Menteri Agama Oman Fatur Rahman. Selamat sore Pak Oman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Anissa ya. Iya betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Oman, dengan mulai dilonggarkannya aturan terkait virus corona ini di Arab Saudi, apakah ini juga angin segar bahwa ibadah haji tahun 2020 tetap akan dilaksanakan, Pak? Ya, pertama ingin kami sampaikan bahwa memang kita mendapatkan berita ya, itu dirilis sebetulnya di webnya Wukalatul Amba Saudiyah atau web Saudi Press Agency. Di situ ada dekret yang menjelaskan bahwa terhitung sejak hari Minggu tanggal 26 April itu ada pemangkasan jam malam di sebagian wilayah provinsi Kerajaan Arab Saudi, tetapi itu di luar Mekah dan Madinah. Jadi pemangkasan jam malamnya itu dari jam 9 sampai jam 17 itu sudah boleh beraktivitas mulai tanggal 26 April sampai hari Rabu tanggal 13 Mei 2020. Nah, tetapi di situ juga di diktum yang pertama itu masih dijelaskan bahwa untuk di kota Mekah dan Madinah itu masih belum terbuka untuk umum ya. Jadi kalaupun dilaksanakan sholat tarawih itu masih terbatas untuk staf saja. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai dampak dari yang pertama itu, maka beberapa kegiatan ekonomi dan kegiatan komersil memang sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang tadi ditetapkan tadi itu ya. Per tanggal 29 April, berarti per hari ini itu kegiatan ekonomi sudah ada geliat. Juga sama itu dikasih waktu sampai 13 Mei 2020. Nah, kemudian informasi yang lain seperti tadi yang dijelaskan juga, ini kelihatan bahwa memang pemerintah Arab Saudi sangat serius untuk mengusahakan sebetulnya tentang penyelenggaraan ibadah haji. Nah, tetapi itu betul-betul dipersiapkan dengan sangat matang. Itu mengapa ada survei yang tadi dijelaskan kerjasama Kementerian Haji dan Umroh dengan World Hajj and Umrah Convention. Itu survei ke 25 negara yang mengirimkan jemaah haji termasuk Indonesia. Dan sampai hari Senin lalu itu kita mendapat informasi bahwa sudah 15 negara yang mengirimkan jawaban termasuk Indonesia tentu saja.
tentang siap atau tidak kalau seandainya haji itu dilaksanakan, tetapi harus sambil menerapkan protokol-protokol kesehatan gitu. Boleh Jadi informasinya baru sampai di haji dengan menerapkan protokol kesehatan, contohnya misalnya dalam tawaf dan sa'i seperti apa, Pak? Sebetulnya yang terutama itu protokol kesehatan di negara yang bersangkutan dulu ya, kesiapannya apakah siap misalnya untuk melakukan tes kesehatan yang ekstra selain tes kesehatan biasa yang disebut dengan istitoah kesehatan, juga ditambah dengan tes untuk kemungkinan COVID ya. Jadi terutama itu untuk kesiapan di sininya untuk survei itu. Nah, tentu saja kalau di Saudinya sendiri kita melihat dengan perkembangan yang sangat baik ini, ya pemerintah Saudi memang sangat serius untuk menerapkan protokol itu ya. Antara lain juga memang juga diminta kesiapan seandainya di sana itu diharuskan untuk mengenakan masker misalnya ya sepanjang waktu, siap atau tidak, kira-kira seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Oman Fatur Rahman sudah bergabung bersama kami di Anyus Sore. Assalamualaikum. Pemirsa, seorang pasien positif corona melarikan diri dari ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah Praia, Lombok Tengah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.